Het eigenlijk geen poging tot kopen. Sesungguhnya tidak ada percobaan dalam penyuapan. Kenapa percobaan suap tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Mari kita simak ulasannya. Delik tindak pidana korupsi yang kedua yaitu delik suap menyuap, baik suap aktif maupun suap pasif dan gratifikasi. Landasan hukumnya terdapat di dalam ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Serta untuk gratifikasi terdapat dalam ketentuan pasal 12 huruf B besar. Lalu apa itu suap? Suap adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, pemberian uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambil keputusan dari pihak penerima suap. Penerima suap ini biasanya adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang mempunyai kewenangan dalam suatu bidang. Perihal suap itu harus terdapat dulu meeting of mind atau kesepakatan antara pemberi suap dengan penerima suap. Lalu kesepakatan tersebut nanti akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh si penerima suap tersebut karena kewenangan atau kedudukannya. Beda halnya dengan gratifikasi. Kalau gratifikasi itu tidak perlu adanya meeting of mind, tidak perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menuju suatu tujuan adanya perbuatan melawan hukum. Karena kriteria gratifikasi adalah pemberian suap dalam arti yang luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, kemudian pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, dan sebagainya. Tujuan diberikannya gratifikasi tersebutlah sebagai hadiah akan tetapi pada endingnya, pada akhirnya tetap saja nanti akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh si penerima suap, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi tidak instan sebagaimana ketentuan suap menyuap. Gratifikasi ini kalau istilah secara sederhananya adalah PDKT bagaimana membangun chemistry antara swasta dengan pihak pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang nantinya dia akan melakukan suatu permintaan terkait dengan kedudukan atau jabatannya. Jadi membebani dulu si PNS ini atau si ASN ini agar nanti ke depan ketika melakukan suatu koordinasi menjadi lebih mudah. Sebagaimana topik di awal tadi yaitu Het is eigenlijk geen poging tot kopen, menyatakan bahwa tidak ada percobaan dalam penyuapan. Kenapa di sini tindak pidana suap tidak bisa diproses ketika baru hanya melakukan suatu percobaan? Karena pada hakikatnya unsur suap itu ada 3. Yang pertama adalah adanya orang yang menyuap, yang kedua adalah adanya orang yang disuap, dan yang ketiga adanya perbuatan melawan hukum. 3 unsur ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh yang paling mudah adalah ketika penerimaan peserta didik baru, misalnya PPDB. Itu banyak sekali itu kalau kita telisik itu terjadi perbuatan melawan hukum akibat adanya suap menyuap. Misalnya salah satu orang tua murid pengen masuk sekolahnya di SMA favorit misalnya. Kemudian dari sisi zonasi ataupun jarak, dari sisi nilai itu tidak masuk dalam kriteria misalnya. Kemudian dia menghubungi kepala sekolah ataupun menghubungi pihak sekolah bagaimana caranya agar meskipun anaknya tidak bisa masuk kriteria di SMA favorit tersebut, tapi dia bisa tetap memasukkan anaknya ke sekolah tersebut, sehingga diakalinlah misalnya, ya udah silakan. Nah, ini terjadi meeting of mind ya udah silakan bikin aja kartu keluarga yang zonasinya dekat misalnya gitu kan.
Kemudian dibuatlah dokumen-dokumen yang seolah-olah domisili dari si calon peserta didik baru ini seolah-olah dekat ke area sekolah sehingga masuk zonasi. Hal tersebut tentunya merugikan calon peserta didik baru yang lainnya yang rumahnya atau yang kediamannya betul-betul dekat dengan sekolah. Itu yang dimaksud dengan adanya meeting of mind, adanya kesepahaman, kesepakatan antara kedua belah pihak. Tentunya untuk mendapatkan kesepahaman atau kesepakatan tersebut kan enggak gratis. Jadi adanya pemberian tertentu baik berupa uang ataupun barang, sehingga dengan adanya pemberian barang atau uang tersebut, si penerima suap ini karena kewenangannya juga sebagai panitia PPDB misalnya, dia tutup mata, dia meloloskan si calon peserta didik baru ini yang orang tuanya telah memberikan uang ataupun barang kepadanya sesuai dengan kesepakatan. Tanpa adanya pemberian suap baik berupa uang ataupun barang tersebut, maka yakinlah tidak akan anak tersebut masuk ke SMA yang dia tuju. Jadi itu maksudnya terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi tersebut. Kalau suap harus ada meeting of mind, harus ada 3 unsur yang dipenuhi, yaitu adanya orang yang menyuap, adanya orang yang disuap, dan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya apa? Dari contoh yang tadi, contohnya perbuatan melawan hukumnya adalah yang seharusnya si anak calon peserta didik baru tersebut tidak masuk ke SMA tersebut atau tidak dapat diterima ke SMA tersebut, tapi karena adanya suap menjadi diterima, yaitu si pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang menerima suapnya, dia telah dengan sengaja mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya karena kedudukannya dan telah dengan sengaja melanggar ketentuan terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru. Itu yang harus dipenuhi ya. Sekali lagi saya ulangi, tindak pidana suap harus ada meeting of mind dan harus memenuhi 3 unsur, adanya orang yang disuap, adanya orang yang menyuap, dan adanya perbuatan melawan hukum. Sedangkan gratifikasi tidak perlu adanya meeting of mind karena diartikan sebagai pemberian suap dalam arti yang luas, tidak instan seperti suap tadi ya. Begitu memberikan uang maka dia lolos, padahal kriterianya harusnya tidak lolos. Kalau gratifikasi nanti biasanya itu PDKT dulu lah, nih ngasih fasilitas, nih ngasih ini, barulah kemudian dia merayu si PNS ataupun ASN ini untuk menyalahgunakan kedudukannya. Tanpa si ASN atau PNS tersebut punya kedudukan pada suatu instansi, maka tidak mungkin dia menerima gratifikasi. Demikian sedikit masukan terkait dengan delik tindak pidana korupsi yang kedua ya, yaitu delik suap menyuap, suap aktif, suap pasif, dan gratifikasi. Demikian, terima kasih.